Ini dibawakan khusus untuk Cyber dan Sandi Negara pada hari ini. Perkenalkan, saya Nixon Badoa Putra, mewakili dari GovCisert BSSN, dan kebetulan sekaligus juga pengurus ISAKA ID Chapter. Berangkat dari awalnya adalah alur aduan insiden cyber. Jadi berbicara mengenai penanggulangan pemulihan insiden cyber di perguruan tinggi, di BSSN sendiri sudah ada alur aduannya, dan itu tidak hanya terbatas pada perguruan tinggi. Adapun alur aduannya adalah sebagai berikut, di mana semua user di cyberspace, baik user maupun penyelenggara sistem elektronik, dapat melaporkan ke BSSN melalui pusat kontak cyber, yaitu di Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional BSSN, yang disingkat Pusops Kamsinas, sebagaimana yang tadi sudah diutarakan oleh kedua narasumber sebelumnya, bahwa Pusops Kamsinas adalah menjadi pintu dari adanya aduan insiden. Setelah itu nanti semua indikator of compromise atau IOC, berikut juga mungkin jika ada artefaknya, dapat turut serta diberikan dan nanti akan ditangani oleh BSSN melalui pintu yang sama, yaitu satu pintu di Pusops Kamsinas. Di BSSN sendiri, kita memiliki Government Cisert Indonesia atau GovCisert Indonesia. Nah, GovCisert Indonesia ini adalah Cisert sektoral di sektor pemerintah. Sebagaimana yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Mantra, bahwa ada ID GovCisert. Nah, Cisert ini adalah ID GovCisert dari negara Indonesia. Beberapa event atau layanan yang sudah kami berikan di GovCisert, diantaranya dapat dilihat di layar bahwa adanya laporan tahunan. Jadi kami melakukan layanan reaktif, proaktif, maupun manajemen kualitas atau manajemen risiko. Itu setiap tahun kami berkolaborasi di internal BSSN, khusus di sektor pemerintah, baik itu dalam rupa langsung menangani insiden ataupun peningkatan kapabilitas dan juga awareness atau security advisory yang seperti yang ditampilkan di dalam layar. Nah, kebetulan kami di BSSN waktu itu bersama-sama Pak Mantra dan Pak Charles Lim juga, kami melakukan satu penyusunan yang namanya Kebijakan Umum Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Cyber. Kebetulan di awal kami melakukan survei terhadap 50 perguruan tinggi, sebagaimana tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Charles Lim, bahwa rata-rata perguruan tinggi di Indonesia kesiapan menangani insiden cybernya masih di bawah nilai 3. Antara cukup dan tidak cukup dari segi tingkat kesiapan penanganan. Nah, oleh karenanya kami memandang perlu dibuat adanya acuan ataupun guide sekaligus pengaturan dalam bentuk regulasi atau kebijakan tentang penanggulangan dan pemulihan insiden cyber ini. Nah, ini adalah draft dari kerangka kebijakan yang kami bentuk, di mana ada kurang lebih 13 bab. Di situ di dalamnya kurang lebih bahkan secara lengkap sudah mengakomodir hal-hal yang sudah diutarakan oleh Pak Charles Lim, seperti tadi adanya SOC, terus oleh Pak Mantra adanya kerjasama, dan juga adanya pembudayaan atau awareness. Itu semua kami tampung di sini. Kebetulan kami juga menyusunnya bersama-sama dengan Pak Charles Lim dan Pak Mantra. Nah, di bab 1 sendiri itu ada kumpulan definisi, prinsip, dan tujuan. Langsung saja ke prinsip. Jadi, dalam melakukan penanganan insiden cyber seperti yang sudah dan supaya supaya insiden itu dapat cepat tertangani, karena ada dua hal yang dikejar dalam menangani insiden, yaitu MTTD dan MTTR, mean time to response dan mean time to detect. Jadi secepat mungkin sudah harus direspon. Oleh karenanya, supaya bisa cepat dibutuhkan adanya kerjasama. Jadi
tidak, jadi seringkali kita temui seperti di perguruan tinggi kan, itu ada keterbatasan resource, tidak hanya infrastruktur tapi juga misalkan SDM atau tools. Nah, itulah yang menjadi ruh kami dalam menyusun kebijakan ini. Jadi sebagai contoh di Australia itu, di Australian National University, dia sudah bisa bekerja sama dengan satu perusahaan cybersecurity namanya kalau nggak salah Northrop Group. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri pun BSSN sudah menyediakan atau memberikan pelayanan penanggulangan dan pemulihan insiden cyber, dan bahkan kami juga dalam melakukan koordinasi maupun analisis dan penanganan itu, kami turut serta memberikan apa-apa saja yang menjadi indikator, lalu timeline-nya seperti apa, dan rekomendasi penanganannya seperti apa, itu sudah kami lakukan, termasuk untuk perguruan tinggi. Nah, hal tersebut kami harapkan dapat lebih dibangun dan dapat lebih memberikan kepastian untuk bagi para penyelenggara sistem elektronik melalui adanya kebijakan ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya, itu tentang tata kelola penanggulangan dan pemulihan insiden cyber. Jadi ada banyak hal yang diatur di sini. Di bab-bab awal kami mengatur hal-hal yang mendasar dalam menanggulangi dan memulihkan. Yang pertama adalah tentunya batasan-batasan apa saja itu ada di bagian umum, dan selanjutnya bagaimana cara kerja dalam mengkategorisasi insiden cyber. Ini seperti framework lah, seperti itu. Lalu penanggulangan dan pemulihannya sendiri, pengelolaan sumber daya atau resource-nya, dan pembudayaan penanggulangan dan pemulihan. Nah, batasan yang ada di dalam kebijakan yang kami susun ini, bahwa semua sistem elektronik, semua kategori menurut Permenkominfo tentang SMPI, itu kami wajibkan untuk diselenggarakan penanggulangan dan pemulihan insiden cybernya. Nah, diharapkan ada mitigasi risiko dan ada respon terhadap insiden cyber yang terjadi. Plus segala macam pelanggaran terhadap keamanan cyber juga dicakup ke dalam batasan kebijakan ini. Lalu bagaimana tentang kerangka kerjanya? Nah, kerangka kerjanya di sini pertama-tama sebelum melakukan penanggulangan dan pemulihan haruslah dilakukan pengklasifikasian jenis kategori insiden cyber. Itu terdiri dari organisasi, sektoral, dan nasional. Bagaimana caranya untuk mengklasifikasikan? Tentunya ada 4 hal di sini yang kami tentukan. Yang pertama adalah tingkat kepentingan informasi, yang kedua kategori dampak insiden, yang ketiga ketergantungan lintas sektor, dan yang keempat skala dampak insiden. Ini secara umum. Jadi di dalam manajemen risiko atau pengklasifikasian informasi, pengklasifikasian informasi itu sering kali berdasarkan jenis-jenis dan tingkat risiko. Nah, serta dampak insiden yang terjadi. Di sini kami tambahkan ketergantungan lintas sektor. Kenapa? Karena ini demi kepentingan eskalasi tadi. Jadi, bagaimana membedakan eskalasi antara insiden cyber yang terjadi di internal organisasi, lalu jika sudah ke sektoral, apakah ada ketergantungan seperti kemarin di saat padamnya listrik, ya itu sudah pasti menjadi nasional karena sudah lintas sektor yang terdampak seperti itu. Nah, di sini dengan adanya kewajiban penanggulangan dan pemulihan insiden cyber untuk seluruh penyelenggara sistem elektronik, maka tentunya kami sedang dan akan terus membentuk yang namanya standar teknis dan juga membantu penyelenggara sistem elektronik dalam melaksanakan assessment terhadap kesesuaian pelaksanaan respon and recovery. Tentunya di sini akan ada tools,